Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham menggunakan metode fundamental. Kita akan fokus pada saham Tugu sebagai contoh, membedah laporan keuangannya, dan melihat bagaimana cara menilai apakah saham ini layak untuk diinvestasikan. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga untuk keputusan investasi Anda. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik analisis fundamental saham menggunakan contoh nyata dari saham Tugu. Siap-siap untuk memperoleh wawasan yang bisa langsung Anda terapkan dalam strategi investasi Anda. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham apapun, pastikan Anda melakukan riset mendalam dan memahami bahwa data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi gunakan kebijaksanaan Anda. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Tugu. Pada kuartal 4 2024, Tugu mencatatkan pendapatan sebesar Rp3.933 miliar. Yang menarik, laba bersih mereka mencapai Rp750 miliar. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada kuartal 4 2023, pendapatan mereka Rp3.591 miliar dengan laba bersih Rp1.302 miliar. Tren positif ini bisa menjadi indikator baik bagi kesehatan finansial perusahaan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Tugu. Pada kuartal 4 2024, margin laba bersih atau NPM mereka adalah 0,19 atau 19%. Ini berarti dari setiap rupiah pendapatan, Tugu menghasilkan 19 sen laba bersih. Margin laba operasi atau OPM mereka sedikit lebih tinggi di 0,20 atau 20%. Angka-angka ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan. Beralih ke posisi keuangan, pada kuartal 4 2024, Tugu memiliki aset total sebesar Rp26.350 miliar. Ekuitas mereka berjumlah Rp10.508 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang kuat dan struktur modal yang sehat. Untuk kesehatan perusahaan, kita bisa melihat rasio-rasio keuangan. Equity multiplier atau M Tugu adalah 2,50, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan leverage secara moderat. Sayangnya, data untuk debt to equity ratio tidak tersedia, tapi dari M kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat utang mereka masih dalam batas wajar. Dalam hal manajemen perusahaan, return on equity atau ROE Tugu pada kuartal 4 2024 adalah 0,077 atau 7,7%. Return on assets atau ROA mereka adalah 0,03 atau 3%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen cukup efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Tren ROE dan ROA juga menunjukkan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan sinyal positif. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami melalui link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi Tugu menggunakan PE/BEN. Saat ini, harga saham Tugu adalah Rp995. Berdasarkan analisis PE/BEN, nilai wajar saham ini adalah Rp1.518. Ini memberikan margin of safety sebesar 0,52 atau 52%. Artinya, pada harga saat ini, Tugu mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Selanjutnya, kita lihat valuasi menggunakan PB/BEN. Berdasarkan metode ini, nilai wajar Tugu adalah Rp1.100 dengan margin of safety sekitar 0,1 atau 10%. Meskipun lebih rendah dari PE/BEN, ini masih menunjukkan bahwa saham Tugu mungkin sedikit undervalued. Nah, itulah analisis fundamental saham Tugu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Tugu terlihat menarik sebagai investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.